Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Juliadi, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan dengan INDIDN 1103078701. Saya merupakan salah satu dosen keperawatan di Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan sebutan PDD UKT PT di bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang akan saya jelaskan adalah mata kuliah Manajemen Keperawatan dengan kode mata kuliah yaitu 17 DKP 6141 yang saya ajarkan pada program studi D3 Keperawatan di semester 6. Mata kuliah ini sendiri memiliki bobot 2 SKS dengan pembagian 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Tentu sebagai seorang dosen, saya berkomitmen agar mahasiswa mampu menerapkan ilmu di bidang manajemen keperawatan ini sebagai bekal mereka dalam menjalani praktik dan bekal mereka dalam bekerja di kemudian hari, baik sebagai perawat pelaksana, sebagai ketua tim, maupun sebagai kepala ruang rawat. Untuk itu, ada 7 capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Yang pertama, yaitu mahasiswa mampu memahami manajemen keperawatan. Kemudian, CPMK yang kedua, yaitu mahasiswa mampu memahami manajemen asuhan keperawatan. Yang ketiga, adalah mahasiswa mampu memahami konsep kolaborasi dan negosiasi. Yang keempat, untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep manajemen konflik. Kemudian CPMK yang kelima adalah mahasiswa mampu memahami konsep teoritis penjaminan mutu asuhan keperawatan berbasis bukti. Kemudian CPMK yang keenam adalah mahasiswa mampu memahami manajemen keperawatan sebagai anggota tim kesehatan ataupun keperawatan. CPMK yang ketujuh, yaitu mahasiswa mampu menerapkan praktik manajemen asuhan keperawatan pada kasus kelelahan. Adapun untuk tim pengajar dalam mata kuliah manajemen keperawatan ini terdiri dari 3 orang tim teaching, yang mana menerapkan metode delivery, interaction, dan assessment dalam pembelajaran mata kuliah manajemen keperawatan ini. Delivery sendiri merupakan cara penyampaian materi atau konten pembelajaran kepada mahasiswa. Pada proses pembelajaran mata kuliah manajemen keperawatan ini, delivery dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Selain itu, juga menggunakan contoh kasus yang ada di lapangan. Kemudian video-video pembelajaran lainnya, artikel jurnal yang terkait, tentu agar mahasiswa lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran mata kuliah manajemen keperawatan ini. Sedangkan interaksi sendiri adalah proses komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Interaksi tentunya dilakukan bersama mahasiswa, baik dilakukan secara tatap muka melalui Zoom meeting maupun tatap muka secara langsung, dan juga di dalam laboratorium. Sedangkan untuk proses interaksi di kelas, saya melakukan dengan diskusi, tanya jawab, memberikan komentar ataupun feedback atas jawaban mahasiswa, dan juga
melemparkan beberapa pertanyaan kepada mahasiswa, tentu untuk menghidupkan suasana di dalam kelas. Asesmen pada mata kuliah manajemen keperawatan ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam penguasaan secara teori maupun praktik. Asesmen ini dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, kemudian ada tugas terstruktur, dan juga praktik. Untuk bobotnya sendiri, untuk OTS itu ada 15%, kemudian untuk UAS itu 25%, untuk tugas terstruktur itu ada 20%, dan praktik atau praktikum itu 40%. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini cukup beragam, seperti modul pembelajaran yang telah dibuat oleh saya bersama dengan tim teaching yang lain. Kemudian tambahan referensi juga berasal dari buku maupun artikel jurnal yang direkomendasikan terkait dengan bahan kajian yang ada di RPS, dan juga beberapa referensi lain yang terkait, baik itu data-data dari berbagai sumber yang terpercaya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Berikut cuplikan video pembelajaran dari saya. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Yang penting sehat gitu ya. Nah, itu sudah suatu anugerah gitu ya. Karena sehat itu mahal. Oke, baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi amal ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal nanti kita semua dalam menghadapi perjalanan kita nanti sebagai seorang perawat gitu ya. Oke, berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa selesai. Oke, baik teman-teman, hari ini kita melanjutkan gitu ya pertemuan yang kelima terkait dengan mata kuliah manajemen keperawatan. Hari ini kita akan membahas terkait dengan konsep pengorganisasian, yang mana capaian mata kuliahnya yaitu mahasiswa mampu memahami manajemen keperawatan, yang dengan sub CPMK yaitu nomor 4, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep pengorganisasian. Nah, yang mana untuk konsep pengorganisasian nanti yang akan kita bahas gitu ya, diantaranya ada pengertian pengorganisasian, kemudian keperawatan sebagai subsistem pelayanan kesehatan, kemudian struktur organisasi, pengorganisasian kerja, pelayanan dan asuhan keperawatan, uraian tugas, dan praktik menyusun rencana kerja harian. Terkait dengan pengorganisasian ya, ini organisasi dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama. Nah, di pengertian lain yaitu organisasi merupakan pengaturan yang disengaja terhadap sejumlah orang untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian di definisi yang lain yaitu pengorganisasian adalah pengelompokan ataupun pengaturan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi melalui supervisi, komunikasi, dan koordinasi dengan unit kerja lain secara vertikal ataupun juga secara horizontal.
baik atasan dengan atasan, atasan dengan bawahan, ya, atau bawahan dengan atasan. Oke, pengorganisasian pelayanan keperawatan sendiri adalah proses pengelompokan kegiatan terhadap tugas, kemudian wewenang, tanggung jawab, dan koordinasi kegiatan baik vertikal maupun horizontal yang dilakukan oleh tenaga keperawatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi pengorganisasian baik di dalam tatanan pelayanan keperawatan ataupun tatanan lain juga sama tujuannya untuk ya bagaimana mencapai tujuan itu yang sudah ditetapkan bersama di dalam sebuah organisasi gitu ya. Kemudian keperawatan sebagai subsistem pelayanan kesehatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia melalui pemberian asuhan keperawatan kepada individu, kelompok, dan masyarakat, baik yang sehat maupun yang sakit. Kemudian maka dengan demikian dalam suatu organisasi minimum mengandung 3 elemen yang saling berhubungan gitu ya. Di antaranya tentu ada orang-orang di sana gitu ya. Kemudian mempunyai struktur terbuka dan fleksibel atau adanya interaksi. Dan yang ketiga yaitu mempunyai tujuan. Nah ini sekelompok orang, adanya sekelompok orang yang menggabungkan diri dengan suatu ikatan norma, adanya aturan, adanya ketentuan, dan adanya kebijakan yang telah dirumuskan. Dan masing-masing pihak siap menjalankan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Ya. Nah, yang kedua yaitu mempunyai struktur terbuka dan fleksibel. Artinya interaksi dan kerjasama dalam suatu organisasi terdiri atas kelompok orang saling mengadakan hubungan timbal balik, saling memberi dan menerima, dan juga saling bekerja sama untuk merealisasikan maksud, sasaran, dan tujuan daripada organisasi. Jadi memang ada timbal balik di sana gitu ya, baik dari atasan maupun dari bawahan, bawahan dengan atasan ataupun atasan dengan atasan, bawahan juga dengan bawahan. Kemudian adanya tujuan bersama. Nah, tentu ya seperti sepak bola saja gitu ya contohnya, ya tentu mempunyai tujuan yang sama tuh. Bahwa dalam suatu organisasi yang terdiri dari atas sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama tersebut diarahkan pada suatu titik tertentu, yaitu tujuan bersama dan ingin direalisasikan. Jadi tentu tujuan ini sangat penting karena termasuk 3 elemen tadi yang saling berhubungan gitu ya. Adanya orang, kemudian adanya struktur, dan adanya tujuan. Nah, maka yang dikemukakan oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert tahun 95 ada 4 pilar yang menjadi dasar untuk melakukan proses pengorganisasian. Yang mana yang pertama yaitu pembagian kerja, kemudian yang kedua pengelompokan pekerjaan, yang ketiga yaitu penentuan relasi antar bagian dalam suatu organisasi, kemudian dan adanya koordinasi. Makanya teman-teman mungkin sering melihat kalau dalam bagian struktur organisasi ada biasanya garis garis putus-putus dan juga garis tidak putus-putus gitu ya. Nah, biasanya kalau garis tidak putus-putus dinamakan dengan garis koordinasi gitu ya. Nah, tapi kalau garisnya tidak putus, garis rantai komando biasanya. Jadi satu arah gitu ya. Nah, satu arah dalam hal pemberian misalkan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Nah, tapi kalau sudah garisnya putus-putus, biasanya garis koordinasi itu. Jadi saling ada timbal balik. Makanya tadi syaratnya, tadi kan ada 3 tadi ya di atas. Oke, kemudian pilar kedua, pilar ketiga kita lewat saja. Nah, ini misal, kira-kira dari teman-teman sekalian bagaimana tanggapannya jika ada 2 orang manajer tidak bekerja sama? Nah, boleh silahkan berikan mungkin argumentasi ataupun tanggapan. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Izin Pak menjawab. Oke, silahkan. Apa jadinya jika 2 orang manajer tidak bekerja sama? Itu akan menggagalkan
untuk tujuan akhir, karena tidak bekerja sama, saling punya pikiran sendiri gitu Pak. Oke, Sih. terima kasih. Ada yang lain mungkin? Izin jawab Pak, Oke, silakan Nabila. apa jadinya jika dua orang manajer tidak bekerja sama bisa membuat penurunan produktivitas dan apa sih namanya itu Pak? Lupa ulun. Menurunnya motivasi karyawan Pak. Oke, Kan bisa menimbulkan konflik internal maupun eksternal. oke, baik. Ya, mungkin terwakili dari teman-teman sekalian. Dan juga terlihat dari, nah itu gambar yang ada di layar gitu ya, terkait dengan dua orang manajer. Mungkin ya, kalau dilihat dari ekspresi itu lagi ngotot-ngototan gitu ya. Nah, kata yang satu begini, kata yang satu begini gitu ya, mungkin ya. Kalau dilihat dari gambar akhirnya, nah tidak ketemu tuh. Padahal harusnya relnya nyambung gitu ya. Tapi itu nyambungnya cuma satu. Nah, jadi kan tadi sudah disampaikan Nabila dan juga Jausel bahwa ya tujuannya tidak tercapai gitu ya. Kemudian menurunnya motivasi karyawan. Ya. Kemudian pekerjaannya mungkin jadi berantakan dan ya mungkin akan berpengaruh juga ke dana gitu ya. Nah, seperti yang contoh ini nanti dibongkar lagi, perlu dana lagi gitu ya, perlu bahan material lagi dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, jadi penting memang dua orang manajer itu harus bekerja sama, walaupun mungkin beda perusahaan gitu ya. Nah, beda perusahaan tapi untuk menghasilkan tujuan yang sama, ya sama-sama saling menguntungkan, ya bisa jadi gitu ya. Apalagi dengan satu organisasi yang di satu tempat yang sama gitu ya. Nah, tidak hanya manajer ya gitu ya, tapi manajer dengan karyawan saja kalau sudah tidak sejalan, ya tujuan organisasi juga tidak berjalan dengan mulus gitu ya. Ada tentang menentang antar bagian sana sini gitu ya. Nah, begitu juga dalam hal keperawatan gitu ya. Nah, kalau pelaksanaan atau intervensi yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana gitu ya, tidak sesuai dengan tujuan yang akan dikerjakan, tujuan yang ingin dicapai. Nah, intervensinya tidak sesuai, ya maka tujuannya juga tidak akan sesuai. Maka tujuan kita tadi adalah untuk ya memberikan kesejahteraan, kesembuhan gitu ya bagi pasien. Tujuan akhirnya kan itu, sejahtera gitu ya. Baik secara fisik maupun mental dan juga baik orang yang sakit ataupun orang yang sehat. Nah, maka akan berdampak itu tadi gitu ya terhadap tujuan daripada organisasi ataupun nanti dalam hal ini pelayanan keperawatan. Nah, tentu struktur organisasi juga penting gitu ya di dalam sebuah organisasi. Nah, karena akan menentukan gitu ya hubungan antar bagian gitu ya, komponen. Nah, juga menunjukkan hierarki dan struktur organisasi serta memperlihatkan hubungan pelaporan. Jadi nanti hierarkinya jelas gitu ya, yang dari atas, dari bawah nanti lapornya kemana gitu ya, yang dari atasnya lagi kemana lagi gitu ya, jelas dengan adanya struktur organisasi. Nah, kemudian tentu tujuan pengorganisasian dalam manajemen keperawatan, ya tujuan pertama yaitu untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini adalah pelayanan keperawatan gitu ya, karena bicaranya dalam hal manajemen keperawatan. Kemudian pengorganisasian sumber daya secara efektif dan efisien, sehingga tidak tidak kelebihan mungkin jumlah perawatnya atau tidak kekurangan gitu ya. Ya se-efektif dan se-efisien mungkin gitu ya. Melakukan pembagian tugas dan pertanggungjawaban yang efektif antar perorangan gitu ya. Kemudian menentukan jalur komunikasi dan koordinasi dengan adanya struktur organisasi yang baik. Nah, namun mungkin ada beberapa rumah sakit gitu ya yang masih struktur
organisasinya juga masih belum jelas, metode yang digunakan juga belum jelas gitu ya. Nah, sehingga itu juga akan berdampak dan berpengaruh terhadap mutu pelayanan yang diberikan di ruangan gitu ya. Kemudian, nah ini prinsip pengorganisasian dalam manajemen keperawatan. Yang jelas pembagian kerja, pendelegasian tugas, garis koordinasi dan juga manajemen waktu. Ya. Dengan adanya organisasi atau struktur organisasi, jelas siapa yang bertanggung jawab menjadi kepala ruangan, ya. Siapa yang bertanggung jawab menjadi ketua tim, siapa yang bertanggung jawab menjadi perawat pelaksana di sana gitu ya. Nah, tugasnya juga, pendelegasian tugas juga akan berdampak gitu ya. Misal ada yang cuti, nah katimnya cuti, maka akan digantikan oleh kepala ruangan dulu sementara gitu ya. Misalkan perawat pelaksananya ada yang cuti, nah biasanya kalau hitungan dalam ketenaga kerjaan, penghitungan tenaga kerja di ruang rawat inap biasanya kadang ada yang berlebih 1 atau 2. Nah, untuk menghindari ada yang cuti, entah cuti melahirkan, entah cuti nikah gitu ya, cuti kawin mungkin sesuai dengan kebijakan rumah sakit. Nah, maka ditutupilah dengan yang kelebihan tenaga tadi gitu ya, ada 1 atau 2 orang biasanya. Walaupun di hari-hari biasa itu tidak tidak cuti. Nah, tetap bekerja sesuai dengan jadwal, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Ya, namun walaupun nanti ada yang cuti, artinya tidak kekurangan tenaga di ruangan tersebut gitu ya. Karena untuk mencapai tujuan dari organisasi. Dalam hal ini adalah pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien. Nah, metode pelayanan keperawatan sebenarnya banyak gitu ya. Nah, ada beberapa lah gitu ya. Ini model fungsional, kemudian model tim, ada model alokasi klien, ada model primer, ada model asuhan modular. Nah, sebelum kita lanjut kepada uraian tugas gitu ya, dan membuat rencana kerja harian individu sesuai dengan capaian yang akan kita capai pada pertemuan kali ini gitu ya. Oke. Bella, tadi ada 3 elemen yang penting gitu ya di dalam sebuah pengorganisasian atau dalam sebuah organisasi. Ada apa saja tadi? Tadi ada sekelompok orang, ada kedua mempunyai struktur terbuka atau fleksibel, terus ada tujuan bersama. Oke, baik. Terima kasih, Bella. Mungkin ada satu lagi. 4 pilar dalam pengorganisasian itu, pertama ada pembagian kerja, kedua ada pengelompokan pekerjaan, ketiga ada penentuan realisasi yang terbagian dalam organisasi, yang kelima ada koordinasi. Oke, baik teman-teman, kita lanjut terkait dengan uraian tugas gitu ya, dan membuat rencana kerja harian individu. Nah, ini perencanaan harian, contoh gitu ya, ada beberapa contoh. Ini ketua tim, ada kepala ruangan, ada rencana harian perawat pelaksana. Ya, silakan, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau disampaikan, atau ada yang ingat gitu ya, yang tadi uraian tugas salah satu saja mungkin, atau salah 2 gitu ya, uraian tugas dari ketua tim. Nah, salah satunya apa? Pertama, melakukan kontrak dengan pasien dan keluarga pada awal masuk ruangan. Yang kedua, melakukan pengkajian terhadap pasien baru atau melengkapi pengkajian yang sudah dilakukan PT pada sore, malam, atau hari libur. Ketiga, menetapkan rencana ASKAP. Keempat, menjelaskan renpra yang sudah ditetapkan kepada PA di bawah tanggung jawab sesuai pasien dirawat. Oke. Ada 6.
Ada 6. Nah, ada yang menambahkan? Yang pertama itu membawa repra yang telah ditetapkan PP dan meminta bimbingan kepada PP bila ada hal yang belum jelas. Yang kedua, membina hubungan terapeutik kepada pasien dan keluarga sebagai lanjutan kontrak yang sudah dilakukan PP. Yang ketiga, pasien baru kontrak yang memberikan informasi berdasarkan format orientasi pasien dan keluarga jika PP tidak ada di tempat. Yang keempat, melakukan tindakan keperawatan pada pasien berdasarkan RENPRA. Dan yang kelima, evaluasi terhadap tindakan yang telah dilakukan dan mendokumentasikannya pada format tersedia. Dan yang keenam, mengikuti visit dokter bila PP tidak di tempat, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Untuk mengakhiri tugas kita pada siang hari ini, marilah kita akhiri dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Kita akhiri post conference ini. Selamat siang. Demikian rangkaian penyampaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran oleh saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses, salam sejahtera untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.